Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renardo Wijaya dari Universitas Krisnadwi Payana, program studi Teknik Informatika kelas B1 reguler malam semester 2. Di sini saya akan membahas tentang kasus korupsi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Dan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang. Namun, salah satu hambatan yang masih menghadang negara ini adalah tingginya tingkat korupsi. Di tahun 2022 adalah tahun yang penuh dengan tantangan bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di sini saya akan memberikan kritik terhadap kasus korupsi di Indonesia tahun 2022. Gambaran utama kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2022 termasuk penegakan dan hukuman yang lemah, keterlibatan pejabat tinggi, kurangnya transparansi, perlindungan terhadap koruptor yang terlalu kuat, dan tantangan menuju pemberantasan korupsi yang efektif. Penegakan dan hukuman yang lemah. Yang pertama, banyak kasus korupsi berakhir tanpa hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Yang kedua, menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketiga, memicu kekhawatiran bahwa korupsi tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan. Selanjutnya, keterlibatan pejabat tinggi dalam korupsi. Keterlibatan pejabat tinggi dalam kasus korupsi menimbulkan keraguan terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Pejabat tinggi memiliki kekuasaan dan pengaruh yang dapat menghambat proses hukum, mempersulit upaya pemberantasan korupsi. Ketidaktransparan penanganan kasus korupsi. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, telah dan sedang dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendesain ulang pelayanan publik terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Yang kedua, memperkuat transparansi pengawasan dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya negara dan sumber daya manusia serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk beradaptasi di bidang ekonomi. Perlindungan terhadap koruptor yang terlalu kuat. Yang pertama, beberapa koruptor diduga menerima perlakuan istimewa atau hak istimewa tertentu untuk menghindari penuntutan atau hukuman yang sesuai. Yang kedua, mencerminkan kelemahan dalam sistem peradilan. Yang ketiga, menunjukkan perlunya reformasi lebih lanjut untuk meningkatkan akuntabilitas dan keadilan. Nah, selanjutnya ada tantangan menuju pemberantasan korupsi yang efektif. Pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan sejak tahun 1967 hingga sekarang dengan pembentukan sejumlah lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK. Namun, hingga sekarang, korupsi masih saja terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi yang terbentuk pada tahun 2002 telah melaksanakan tugasnya untuk pemberantasan korupsi. Tetapi menghadapi sejumlah tantangan terbesar menurut hasil jajak pendapat Kompas berasal dari aparat penegak hukum yang masih tidak bersih. Selanjutnya, karena hukuman bagi koruptor yang kurang berat, budaya korupsi yang sudah mengakar serta penegakan hukum yang tebang pilih. Wakil rakyat yang seharusnya memberikan contoh baik bagi masyarakat justru dinilai sebagai pihak yang paling menghambat pemberantasan korupsi. Sekian dari saya. Jikalau ada kesalahan kata atau kelakuan saya kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya.
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.